Ketemu lagi bersama Rehat Sore dengan saya Evi Wulandari dan saya ditemani oleh Bapak Choi yang menemani saya dan saya ditemani oleh kali ini narasumber kita yang tidak asing lagi, seorang aktivis Yudi atau disebut sebagai Yudi Garuda dan Pak Yunus yang biasa kita sebut dengan Harimau Belambangan atau biasa kita panggil sebagai Gus Yunus. Bagaimana hari ini kabarnya Bapak? Selamat datang di Banyuwangi TV. Selamat sore juga di Rehat Sore ini juga. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Yudi? Baik Mbak. Baik, iya. Kali ini tema kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa. Kali ini tema kita adalah aktivis masuk politik. Nah, bagaimana ini Bapak Choi? Ya, terima kasih. Selamat datang Mas Yunus, Gus Yunus, yang kami lebih akrab disebut Harimau Belambangan, dan Mas Yudi Garuda, salah satu caleg dari Partai Bulan Bintang yang hari ini kami lihat sangat fresh, ingin menampilkan diri sebagai calon wakil rakyat. Nah, mungkin ini sekedar lebih santai dulu dialognya. Kita akan mengawali dari Bapak Gus Yunus. Nah, ya, selamat datang Mas Yunus. Selamat datang dan selamat sore kepada Bang Choi ini, sahabat saya ini, yang membesarkan saya dari awal saya datang dari Jakarta, datang ke Banyuwangi, dari media dia saya dibesarkan. Ya, terima kasih Mas Yunus atas pujiannya. Kalau boleh tahu, selama ini Mas Yunus lama nggak tampil di publik gitu loh. Ini kemana aja gitu loh. Kebetulan pendengar Banyuwangi TV 1, Banyuwangi 1 TV pengen tahu gitu. Pada intinya saya ini lama nggak muncul, Banyuwangi tidak ada pergerakan. Kadang teman-teman wartawan juga menanyakan ini kemana Pak Yunus ya. Jadi saya akan mengatakan bahwa saya lagi ada di pesantren At-Taubah, yaitu di Lapas Banyuwangi. Wah, luar biasa. Berarti mondok ceritanya ya Mas? Ya, saya mondok. Kebetulan saya di Lapas Banyuwangi juga ada sistem pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Kalapas Wahyu Indarto dan Pak KPLB Pak Andri. Kebetulan saya jemput bola karena basic saya juga sebagai guru ngaji. Saya putra kiai dan saya lulusan pesantren. Saya mendirikan pesantren yang ada di Lapas Banyuwangi, di mana pembinaan daripada teman-teman warga binaan ini luar biasa hasilnya. Dari mereka yang umur 60-50 yang tidak tahu agama, tidak tahu Al-Quran, ngaji, tajwid, dalam 3 bulan sampai 7 bulan sudah bisa baca Al-Quran lancar, tahu tajwid, tahu nahwu sorofnya, bahkan dia sudah khatam. Ya, alhamdulillah. Berarti banyak sekali santri-santri di Pondok Taubah ya. Pondok Taubah. Iya. Kalau boleh tahu Mas Yunus tentang kabar-kabar tentang bahwa anak Mas Yunus salah satunya terjun ke dunia politik. Ini mungkin bisa ceritakan gitu loh. Karena kan tiba-tiba seorang aktivis masuk dunia politik ini. Oke, siapakah sosok yang dimaksud dengan Pak Choi tersebut? Mas Yudi atau biasa disebut dengan Yudi Garuda. Siapakah sosok Yudi Garuda? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Kami putra-putri terbaik negeri ini bersama keluarga besar Partai Bulan Bintang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah berkat ridho Allah kami akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Kami putra-putri terbaik
keempat, kami putra-putri terbaik negeri ini siap untuk membangun Banyuwangi lebih baik lagi. Di sini ada program TKM resmi dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya minta dengan baik-baik masyarakat sini tetap dipersulit di sini. Kalau tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, jangan jadi kepala desa. Ini saya yang ngomong, ya, untuk masyarakat. Luar biasa sekali ya Yudi Garuda. Nah, kali ini saya ingin tanya nih Mas Yudi, apa yang membuat Pak Yudi ini tergerak hatinya dan terketuk hatinya untuk masuk ke dunia politik? Padahal kita tahu beliau adalah yang luar biasa sekali di dunia aktivis ya. Baik, terima kasih Mbak Evi ya, dan Bung Choi. Perkenalkan, nama saya Yudi Wiyanto yang memang di Banyuwangi ini dikenal dengan sebutan aktivis Yudi Garuda. Saya adalah putra dari Bapak M. Yunus Wahyudi ya. Beliau inilah yang membimbing saya ketika di Banyuwangi ini. Saya didatangkan beliau untuk menjadi aktivis, meneruskan pergerakan beliau yang selama ini membantu masyarakat Banyuwangi ya. Jadi bapak saya ketika telepon saya menjemput saya di Surabaya bahwa saya harus meneruskan perjuangan beliau ketika nanti berada di pesantren Lapas Banyuwangi. Dan alhamdulillah permintaan bapak saya, alhamdulillah saya bisa menjalankan bahwa saya melanjutkan perjuangan beliau dengan membantu banyak masyarakat di Banyuwangi ya. Oke. Kemudian gini Pak ya, adakah gitu fenomena di kehidupan masyarakat sehari-hari atau adakah kejadian yang penting yang membuat Anda, oh kayaknya saya harus turun nih, kayak gitu? Ada nggak sih yang seperti itu? Ada Mbak ya. Okay. Jadi kejadian ketika masyarakat itu minta tolong ke saya berusaha untuk membantu dan alhamdulillah banyak yang sukses selesai permasalahannya Mbak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kali ini sang Bapak apa motivasi atau tergerak hatinya untuk mengusung sosok Bapak Yudi? Jadi cerita awal ini pemilihan tahun yang lalu 8 partai melamar saya untuk saya menjadi DPR. Ada dari DPR RI, ada dari DPR Jatim, bahkan DPR Kabupaten Banyuwangi. Ketika itu saya mencoba masuk di politik. Waktu itu saya pakai jaket berkarya miliknya Pak Tommy. Ketika saya pertama kali pakai jas kuning, saya naik pentas di antara ribuan bonek. Waktu itu di Wonosobo di rumahnya Mas Rudi ya. Saya berpidato, saya meminta kepada teman-teman bonek atau masyarakat Banyuwangi nanti untuk memilih saya. Disitulah saya berbenturan. Kenapa hari ini saya berubah? Kemarin yang saya bantu orang, yang saya untuk orang, kok hari ini saya meminta kepada orang untuk memilih saya? Berbenturan hati, berkecamuk. Turun di pentas, saya langsung ngomong dengan ketua daripada Perkaya dan teman-teman, saya tidak lanjut ikut politik. Hati saya tidak siap. Karena saya bukan orang politik. Saya ini yang biasa membantu masyarakat, bersifat sosial, siapapun yang membutuhkan pertolongan saya siap 24 jam. Jadi ketika saya ini turun dari pentas menyuarakan politik, hati saya ini dibentur terus. Kenapa kamu Yunus seperti ini? Kamu bukan itu. Sosok kamu adalah sosok aktivis, sosok pergerakan yang mengaudit para koruptor, yang mengaudit orang-orang yang selalu berbelok jalannya, meluruskan jalannya, dan bergerak di amar ma'ruf. Disitulah saya langsung memberhentikan diri tidak berpolitik. Akhirnya ke belakang saya melihat satu suasana di Banyuwangi ini carut marut tentang politik, tentang tanggung jawab DPR, bagaimana DPR wakil rakyat yang harus menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka kurang begitu memperhatikan, mereka hanya butuh rakyat saat mereka mau pemilihan. Tapi ketika dia sudah menjadi, mereka lupa. Mereka sibuk dengan kunkernya, mereka sibuk dengan menyewakan SK-nya, mereka sibuk dengan bagaimana tahta derajatnya. Dia tidak pernah sibuk akan keluhan rakyat.
Sehingga anak saya yang pertama ini, udah kamu kuliah pulang, kamu harus jadi aktivis di politik. Saya bilang gitu. Akhirnya tak ajarin ke Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Saya melaporkan orang-orang yang berbelok, oknum hakim yang nakal, oknum jaksa yang nakal, oknum polisi yang nakal, semua tak laporkan dan tak viralkan. Dari pengalaman itu akhirnya dia menirukan saya. Ketika saya kemarin ada terbentur sebuah kasus tentang COVID, saya masuk penjara selama 3 tahun, yang menggantikan ya anak saya. Sehingga anak saya juga beroperasi tidak di Banyuwangi aja, ke Gresik, Surabaya, Bandung, Jakarta seperti bapaknya. Jadi saya bukan aktivis Banyuwangi aja, tapi saya dimiliki seluruh Indonesia. Bahkan sebelumnya dulu saya 13 negara menjadi aktivis. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Yunus, satu harimau Belambangan. Ini jadi saya pernah nih sempat nih dengar kayaknya Bapak ini mendirikan pondok. Tadi kan katanya Bapak lagi mondok nih. Mendirikan pondok, di dalam pondok ini gimana ini Pak? Jadi ceritanya begini, ketika di dalam penjara Lapas Banyuwangi, Bapak Kalapas yang luar biasa, salam kepada Pak Andri dan Pak Wahyu yang sekarang pindah di Tangerang. Pesan saya, tetaplah di tempat sana, apa yang dibuat Bapak mendirikan pondok pesantren tetap ada. Kami akan terus meneruskan cita-cita Bapak untuk memperbesar pondok pesantren. Jadi ketika pembinaan di Lapas Banyuwangi ini ada pondok pesantren, kebetulan saya juga alumni pondok dan bisa ngaji walaupun tidak banyak, bisa saya gedok tularkan. Kebetulan ustadz-ustadz dari luar juga masuk ke dalam lapas untuk mengajar. Bagi saya, orang yang bisa bertobat di dalam penjara ini tidak seperti narkoba, tidak direhab, seperti perampok maling juga tidak dituturin. Tapi ketika ada pondok pesantren, dari dia tidak tahu ngaji, tidak tahu agama, dia bisa ngaji, bisa tahu agama, bisa tahu tajwid, bisa tahu tentang nahwu sorofnya, dan dia sampai hatam. Mereka merasa dirinya ini malu mau berbuat yang melanggar hukum, mau main narkoba juga malu. Karena apa? Karena dia malu dengan dirinya sendiri. Aku ini sudah mondok. Hari kemarin aku tidak tahu alif bata, tidak mengenal dunia agama. Hari ini aku pintar agama, bisa baca Al-Quran, aku bisa khatam. Dan yang sudah bebas-bebas ini merasa bangga. Sehingga ketika dia terjun di masyarakat tidak malu. Mereka bisa tadarus, bisa tahlil yasin tahlil, dia juga bisa berkitobah. Sehingga dengan manfaat dia di masyarakat, maka mereka merasa bangga dan mau berbuat pidana lagi, tidak mau lagi. Jadi ada satu keimanan yang luar biasa dalam dirinya untuk mendorong selalu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Oke. Artinya secara pendampingan secara spiritual Anda juga turut berperan aktif di situ ya Pak ya? Ya, saya berperan aktif dalam pengaturan ustadz-ustadz, guru yang ngaji, pengaturan lokasi pondok pesantren, karena di sana dibuat satu room yang besar yang isinya hampir 100 orang. Di situ dididik 24 jam kegiatan seperti pondok pesantren. Saya ikut mengatur di situ. Iya, Pak, ini ada yang sedikit nih yang ingin saya tahu ya tentang panggilan Gus Yunus. Dari mana Pak asalnya Pak? Gus Yunus itu Pak? Sebenarnya gini, Gus Yunus ini timbul dari beberapa kalangan kehidupan di jalanan. Saya ini hidup di jalanan. Saya anak kiai, saya juga mondok di Blok Agung, di Sukorejo, mondok di Jawa Tengah, mondok di Simbar, ya kan, bahkan saya aliyah sanawiyah pun di Simbar. Ketika pendidikan agama saya, ketika saya kumpul dengan teman-teman jalanan di Blok M Jakarta, di kota-kota Jawa Tengah, Semarang, Kebumen, dan kota yang lain, saya ini beda dengan teman-teman jalanan yang lain. Karena dalam diri saya ini walaupun hidup di jalanan kumpul dengan preman-preman semua, saya ini tidak minum, saya ini tidak main narkoba, saya tidak main perempuan, saya tidak ada di karaoke. Kalaupun teman-teman pada main gituan, saya tungguin. Silahkan sampai minum, tapi saya minum split. Disitulah perbedaan kita di jalanan, sehingga teman-teman jalanan ini menyebut saya adalah ustadz jalanan. Karena saya sering memberi pengalaman-pengalaman spiritual ketika saya mondok, ketika saya bersama kiai-kiai saya yang wali, yang karomah, saya ceritakan. Dan cerita ini masuk di dalam akal pikiran dan hati mereka, sehingga akhirnya mereka juga berubah. Disitulah akhirnya perbedaan kehidupan di jalanan, orang jalanan tapi tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Disitulah mereka banyak menyebut saya Gus Yunus.
Boleh saya tambahkan, Bung Yunus? Mungkin kami ingin tahu ceritanya nih. Dengar-dengar Bung Yunus ini salah satu pendiri atau bagian dari KPJ. Sebenarnya KPJ ada di Blok M. Saya masih lulus SMA dulu. Ketika saya menjadi bodyguard Sekdirjen Kehutanan, saya melihat teman-teman Blok M itu anak Banyuwangi banyak, anak Malang banyak. Sehingga di situ saya akhirnya kumpul jadi satu mengikuti KPJ yang di bawah pimpinan Mas Anto Baret dan Gus Hari sebagai guru saya. Saat itu saya melihat kehidupan yang luar biasa, kehidupan di jalanan, tapi rasa etika penghormatannya yang luar biasa, di mana Mas Anto Baret sebagai orang tua saya dan Gus Hari sebagai guru saya mendidik saya untuk selalu berbuat yang baik. Sehingga apa? Sehingga ketika saya ada di sana, saya melihat jalanan. KPJ ini awalnya berangkat dari kelompok penyanyi jalanan. Ternyata merebak ke belakang semakin maju menjadi kelompok penyanyi jalanan. Ternyata di dalam situ di Blok M Bulungan ini ada banyak orang-orang seni. Ada pelukis, penyanyi, ada pengamen, ada penyanyi, ada petinju, ada petarung jalanan, ada preman jalanan yang di situ berkehidupan satu etika sopan santun yang diberikan oleh Mas Anto Baret. Ketemu dengan siapapun 1000 kali pun kita ketemu keluar masuk dalam ruangan itu, dalam lingkup yang luasnya kira-kira 6 hektar di Blok M Bulungan, selalu jabat tangan. Itulah ilmu yang diterapkan oleh Mas Anto Baret, sehingga ketika saya sudah istiqomah kembali ke tanah kelahiran saya Banyuwangi, KPJ ini tak bawa ke sebuah tokoh pergerakan, Pak. Jadi KPJ di sini saya singkat kelompok komunitas pejuang jalanan. Laskar ini pasukan, putih ini kebenaran. Jadi lembaga saya KPJ Laskar Putih, komunitas pejuang jalanan Laskar Putih. Itu. Berarti kan masa-masa saat ini adalah masa-masa perjalanan religi sekaligus pemantapan batin ya terhadap semangat perjuangan menuju ke politik kesuksesan gitu. Ya, saya bicara kepada anak saya, Yudi Garuda ini, kamu dididik ayah, kamu lihat perjuangan ayah, kamu saya ajak ke Jakarta sebuah kantor-kantor untuk melaporkan orang-orang yang nggak benar, kamu harus tetap menjadi orang yang seperti ayah. Saya nggak ingin kamu nanti jadi DPR umpamanya dipilih oleh rakyat, kamu buta akan kepentingan rakyat. Saya mengizinkan kamu untuk masuk di parlemen politik atau ada di partai-partai pemerintahan yang notabene untuk rakyat, harus bisa bermanfaat. Jangan hanya kamu bangga dengan DPR yang habis jadi DPR menggadaikan SK dengan jumlah di atas 1 miliar, terus ongkang-ongkang tidak kerja, kamu kunker bangga, kamu dapat proyek-proyek pokir terus bangga. Jangan. Saya lebih bangga kepada kamu, ini saya bilang kepada anak saya ini, untuk bermanfaat bagi orang banyak. Seperti perjuangan ayahmu ini berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak pernah melihat satu nilai-nilai rupiah, tidak pernah melihat uang. Saya ini tidak pernah bantu orang sampai Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Bali, termasuk orang bule, villa-villa banyak saya bantu. Saya tidak pernah bicara uang. Saya hanya bicara membantu. Perkara dalam saya membantu ini berhasil dikasih untuk rezeki saya, ya monggo. Saya tidak pernah budget. Itulah profil saya. Saya mengatakan kepada anak saya, silahkan kalau kamu ingin ke politik, asal politik kamu politik yang baik. Politik dalam partai ini kamu tidak boleh kotor, tetap hatimu harus bersih. Seperti apa ayah menciptakan kamu dalam dirimu untuk selalu bermanfaat orang banyak. Hatimu harus selalu suci, tidak boleh berbohong kepada rakyat. Karena kamu adalah bapak rakyat, harus mewakili rakyat dan harus bisa bermanfaat bagi rakyat. Seperti ayahnya ini, saya nggak apa-apa, saya tidak malu di penjara. Penjara saya ini penjara kriminalisasi, saya menyuarakan kebenaran. Karena suaranya saya berlebihan, keberaniannya berlebihan, akhirnya menjadikan saya di penjara. Dan saya sudah ngomong, ketika saya ini di BAP di Polres itu menjadi tersangka dan saya tahu bahwa saya akan di penjara, saya SMS WA semua kepada para kiai, Gus, kepada teman-teman pengusaha, LSM, wartawan semua, bahwa saya pamit masuk penjara dulu. Saya titip Banyuwangi dijaga dengan baik. Bagi saya penjara adalah surga. Bagi saya adalah
kematian adalah kerinduanku. Maka tidak pernah ada sedikit pun ketakutan saya masuk penjara. Saya bangga, saya punya anak istri. Tapi anak istri saya tidak kaget, saya sudah biasa. Saya di penjara 3 kali di sini. Ya terkait kriminalisasi. Saya di Cina jadi aktivis 13 negara, saya pernah di penjara. 11 tahun 8 bulan saya jadi aktivis loh ya. Bukan kriminal. Saya bukan pelaku kriminal. Saya ini adalah aktivis yang membela rakyat. Hati saya untuk rakyat, tidak untuk keluarga saya, tidak untuk diri saya. Bahkan saya ini seperti lilin. Sering anak saya mengatakan, bapak ini gak pernah mikirkan anaknya, bagaimana sekolah, bagaimana biayanya. Tapi saya pasrah kok. Semuanya urusan saya hanya karena Allah. Perjuangan saya karena Allah. Ini spiritual saya. Saya mondok di mana-mana, di tempat guru-guru ngaji saya. Sampai terakhir saya di Hakikat di Gusari Jakarta, adiknya Mas Anto Baret. Saya nangis. Begitu luar biasanya yang saya dapatkan ilmu tentang kehidupan, tentang ketuhanan. Sehingga menjadikan diri saya kuat untuk berjuang. Sampai detik hari ini. Saya bilang kepada anak saya, jangan lepas hatimu untuk mengingat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sehingga ketika kamu terpelihara, kamu akan menjadi orang yang baik, bermanfaat. Seperti bapakmu ini. Walaupun di penjara, orang masih menghargai saya. Saya di penjara masih bisa bermanfaat. Tanyakan dari ribuan orang di dalam penjara. Semua damai hidup bersama saya. Ngaji bersama saya. Semoga pondok yang saya tinggalkan di lapas ini berjalan terus, bisa dibuat contoh semua penjara se-Indonesia. Karena keberhasilannya pembinaan yang luar biasa. Maaf, saya nggak kuat Pak Joy untuk bicara kebenaran. Ya, begitulah pemirsa Banyuwangi 1 TV, perasaan dan ujian kehidupan yang dialami oleh sahabat kita Gus Yunus. Kami sangat merespon positif, dan sebelum dialog ini dimulai, kami sempat bertemu dengan anak-anak atau teman-temannya Gus Yunus yang salah satunya juga santri pondok di At-Taubah. Dan ada satu pesan kata-kata yang sempat saya ingat. Mungkin biar disampaikan langsung oleh Bang Yunus terkait dengan jangan kriminal tadi. Jadi ketika saya pesan kepada teman-teman, kebetulan saya ini di bagian Ustadz secara pengajaran hakikat makrifat. Kalau yang lainnya secara nahwu shorof, fikih sudah ada Ustadz Mukhlasin, ada Ustadz Faujan, ada Ustadz Pak Hasim yang dulu yang pertama, dan Pak Yusuf juga memiliki pondok pesantren. Kebetulan saya berpesan kepada teman-teman yang ada di dalam penjara, mulailah hidupmu dengan baik, robahlah dirimu. Kalau kamu tidak bisa merubah, pastinya kamu tidak akan berubah. Kenalilah dirimu, niscaya engkau akan kenal Tuhanmu. Bagaimana engkau kenal Tuhanmu kalau engkau tidak mengenal dirimu sendiri? Jadi ibadah yang saya berikan, saya wariskan kepada teman-teman yang mondok ataupun yang ada di penjara di sana, yaitu ilmu kedamaian di sini dijaga, tidak boleh ada penganiayaan, tidak ada boleh saling yang ada kasus Pokemon atau kasus wanita. Ini biasanya dulu disiksa Mas, maaf ini bicara kenyataan, dipukulin, dipalakin, alat kemaluannya sampai disambel, diremason, ini sangat menyakitkan. Sering dihajar, tapi ketika saya masuk selama 3 tahun ini totalitas tidak ada, yang ada adalah kedamaian. Saya menciptakan ilmu cinta dan kasih sayang, saya menciptakan ilmu yang ada di Blok M, ilmu jalanan yang diajarkan oleh Mas Anto Baret dan Gus Hari kepada saya terapkan di sana. Saya setiap ketemu siapapun, 1000 kali saya sehari ketemu di lapas, saya selalu jabat tangan. Ternyata ilmu jabat tangan ini adalah ilmu Rasulullah. Di mana di antara kita orang-orang yang sangar di dalam penjara, ketika kita pakai etika, sopan santun, jabat tangan, saling menghormati, mereka ternyata mengikuti. Jadi apa yang saya lakukan di sana menjadi suri tauladan bagi mereka. Saya membantu mereka tentang pengurusan PB, CB, asimilasi COVID, remisi, semua tak urus. Kebetulan saya bersama pejabat-pejabat di sana, bersama Pak Wahyu Kalapas dan Pak Andri sebagai keamanan,
target dia adalah memberantas daripada narkoba, Pak. Saya bangga dengan Kalapas, 5 Kalapas yang saya temui di Banyuwangi mulai 2010 saya masuk Banyuwangi. Ini satu orang yang berbeda, Pak Wahyu ini. Dia memberantas benar-benar narkoba. Tidak ada pengedaran narkoba 1 gram atau 1 koma pun di lapas Banyuwangi. Tidak ada peredaran HP. Sehingga apa? Di lapas Banyuwangi ini sangat berhasil. Sehingga akhirnya adanya pondok pesantren ini menunjang penuh adanya pemberantasan narkoba. Saya ikut banget memberantas. Karena apa, Mas Coy? Ini berbenturan dengan dunia Islam atau pondok pesantren. Saya sudah ngomong kepada beberapa kiai-kiai yang saya temui yang masuk di dalam pondok pesantren sana. Ada kiai dari Srono semua, ketua KUA, MUI atau kiai-kiai yang lain masuk di sana. Ternyata perkembangan narkoba di Banyuwangi luar biasa. Saya sebagai aktivis, saya juga ikut memberantas di dalam lapas, juga di luar sini, karena ternyata korbannya, Mas Coy, ini perlu diketahui kepada para kiai yang punya pondok, puluhan orang yang masuk di sana ini karena sabu, Pak, karena pil koplo itu yang diminum anak-anak muda, sehingga ketika dia meminum dia lupa, sehingga akhirnya dia berbuat berzina dengan pacarnya, sehingga dilaporkan oleh orang tuanya, sehingga dia dipenjara. Jadi target daripada narkoba ini sangat berbahaya. 3 hari yang lalu saya ketemu Pak Kapolres. Ketika saya ketemu dengan Pak Waka, Mas Yunus, apa yang harus disampaikan tentang Banyuwangi? Karena saya lihat Anda sebagai tokoh pergerakan yang selalu kontroversial dengan apa-apa yang tidak benar di Banyuwangi. Saya bilang, Pak Kapolres, minta tolong, panjenengan adalah seorang yang agama, berspiritual, dari awal dari akhir tadi saya dengar jenengan selalu menceritakan Tuhan, cinta Tuhan. Baru kali ini Kapolres sepanjang saya temui di Banyuwangi spiritualnya, sampai menceritakan tentang spiritual di Alas Purwo, sampai sering masuk ke sana. Lah akhirnya saya titip, Bapak Kapolres, ini ada beberapa bandar yang di wilayah selatan, ini yang dirusak adalah anak pondok pesantren. Ya, anak kecil-kecil yang masih muda ini dijuali pil koplo yang hanya murah 10.000, Pak. Ini nggak tahu ini targetnya siapa. Yang jelas yang banyak masuk di penjara ini anak-anak pondok yang diserang. Jadi saya menghimbau kepada para kiai, saya titip waktu saya masih di dalam. Ayo, jangan diam jadi kiai, jangan ngajar ngaji tok. Perhatikan santrimu yang sudah dirusak dengan narkoba. Ini saya menghimbau kepada para kiai, jangan ngajar ngaji tok. Ya, perhatikan santri-santrimu. Ya kan, jangan membiarkan peredaran narkoba. Saya pesan kepada Pak Kapolres kemarin, tolong Pak Kapolres, atas nama aktivis saya titip Banyuwangi tempat kelahiran saya, tempat saya berkomunitas, bagaimana Pak Kapolres untuk memberantas narkoba yang ada di Banyuwangi. Saya tunjukkan siapa bandarnya, siapa namanya, siapa yang karena saya ada foto, ada video, ada semua bukti-bukti. Saya tidak mau bohong. Itu Pak Coy. Oke, Bang Yunus. Mungkin begini, cara dialog Bang Yunus itu memang luar biasa, berapi-api, semangat, tapi sebenarnya harus ada senyumnya sebenarnya, sehingga biar tidak terlihat tegang gitu loh. Para pemirsa, mungkin lebih kepada Mbak Nina mungkin menanyakan langsung tentang calon pemimpin wakil rakyat. Pak Yudi. Nah, ini Pak Yudi nih punya bapak yang luar biasa sekali, ya. Apa nih kedekatan apa yang membuat Pak Yudi ini mulai terketuk juga kayak selama ini kan Bapak Yunus atau sang harimau Belambangan ini kan selama ini ngurusin negara nih, ngurusin bangsa khusus di wilayah Banyuwangi. Nah, kapan Bapak Yudi ini merasa deket sama Bapak? Kemudian ayo Pak, kita sama-sama yuk, seperti itu. Iya, saya mendapat ilmu banyak dari bapak saya ketika dalam satu mobil, Mbak. Beliau ini selalu berpesan, begitu dari rumah masuk mobil itu sudah harus baca syahadat kemudian sholawat, Mbak. Itu yang diwajibkan oleh bapak saya, ya. Jadi alhamdulillah setiap hari ketika saya dengan bapak saya, dengan satu kawan saya yang selalu mendampingi juga, itu selalu berzikir di dalam hati, ya, kemanapun perjalanan itu selalu zikir.
ingat zikirnya, nyambung terus. Itu sehingga terjalin energi yang sangat luar biasa antara bapak dan anak dan di sekitarnya. Itu yang membuat saya merasa alhamdulillah bangga sekali dengan bapak saya. Ya, memang saya lihat kedekatan bapak dan kedekatan anak itu memang harus dan wajib disetarakan ya. Walaupun bapaknya lagi ngurusin negara nih, lagi ngurusin bangsa nih, tapi memang wajib ya Pak ya. Bagaimana nih Bapak Yunus yang biasanya banyak waktu di luar daripada bersama dengan keluarga? Apakah memang Bapak ini menerapkan, oh kita wajib nih dekat dengan anak gitu? Untuk urusan anak, saya pikir anak saya ini udah tahu lah perjuangan bapaknya. Kebetulan terlahir dari mental-mental yang bagus. Anak saya 4 ini saya lahir tidak pernah lihat, Pak. Tidak pernah nunggui, tidak pernah adzan, Pak. Karena saya selalu tidak ada. Saya pernah di penjara, anak saya lahir. Saya pernah bekerja di keluar kota. Saat saya tugas di Malaysia, anak saya lahir. Sehingga tidak bisa ngadani, Pak. Ada satu anak saya yang pertama, tak tungguin, Pak. Tak tungguin sampai dia lahir, sampai procotnya tak adani. Umur 21 tahun malah meninggal. Umur 21 hari. Jadi kayaknya ternyata adik-adiknya akhirnya tidak mau ditunggu dan sekarang menjadi selamat dan ada di pondok pesantren semua. Gitu loh. Oke Pak, luar biasa. Tapi saya lihat sepertinya anak jenengan itu juga mengikuti jejak jenengan gitu Mbak. Pak, ini saya kayaknya dari tadi ngeliatin sorban dan aksesoris lainnya kayak kalung, anting. Apa sih Pak makna dari semua aksesoris yang jenengan pakai? Sebenarnya ada cerita histeris ketika Mbah Yai Suyuti ini kiai tertua, ini adalah bapak angkat saya yang selalu perintah saya untuk selalu suarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika saya bertamu di sana, malam itu dia datang dari pertemuan P3 karena dia ketua P3 Dewan Syuro P3. Dia dapat satu surban ya yang warna putih yang sering dipakai oleh ketua P3 Hurmuji ya. Nah, itu saat itu Mbah Yai Suyuti ini pakai surban ini. Tadi malam aku dapat hadiah dari ketua P3, kamu pakai. Lah ketika saya pakai dari awal, langsung saya terbentur oleh sebuah masalah di tengah jalan yang masalah itu untuk rakyat. Ketika untuk rakyat kok, ketika saya di video tak lihat kok pantas saya pakai surban gitu kan. Kalau kalung ini sudah ciri khas dari awal, dari dulu ini saya selalu pakai identik dengan ini. Diminta siapapun tidak boleh karena ini nama kebesaran. Kalau anting ini kebetulan istri saya yang anjurkan ini. Dan teman-teman yang lain, ini bukan bolong lah ya, anting-antingan kalau sudah selesai kerja ya tak copot. Bahkan istri saya ini kalau nggak pakai anting saya dimarahi. Jadi ini satu pasangan yang sudah ada. Saya nggak peduli orang mau nilai apa. Pak Yunus pakai anting, pakai kalung, kayak preman. Saya nggak peduli dinilai orang apapun. Saya dipuji nggak peduli, dicemooh nggak peduli. Bahkan saya ini orang yang tidak punya dendam. Saya ini orang yang nggak pernah sakit hati, Pak. Saya ini paling sakit hati 5 menit habis itu selesai. Karena ini didikan spiritual saya. Tidak boleh dendam kepada orang, dijelek-jelekin itu tidak boleh marah dan harus memaafkan dan harus selalu didoakan dan berdoalah baik kepada orang lain. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Urusanku hanya dengan Tuhanku, tidak berurusan dengan siapapun yang namanya manusia. Seperti itu, Pak, ceritanya. Amanah sekali Pak ya, bahkan sampai dari istri juga selalu digunakan dan selalu dipakai. Oke. Pak Yudi, amanah apa yang selama ini selalu tertanam di benak Pak Yudi? Amanah dari bapak saya? Betul. Iya. Amanah dari bapak saya harus tetap memperjuangkan hak-hak rakyat ya, yang mana beliau ini sudah mencetak saya sebagai aktivis sehingga saya di Banyuwangi banyak dikenal dengan sebutan Yudi Garuda. Itu pun saya mengikuti jejak bapak saya, amanah bapak saya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Banyuwangi. Pak, kenapa harus Garuda? Bukankah itu sebuah lambang yang... Nah, ini saya tanya dulu nih Pak. Bapak
ada di bendera apa nih? Saat ini saya di Partai Bulan Bintang. Oke, kenapa harus Garuda Pak namanya? Apakah ada historinya di situ? Iya, ada historinya. Awalnya itu bukan kemauan saya, Mbak, menyebut nama Yudi Garuda. Ketika bapak saya ini di dalam pesantren ya, kemudian saya konsultasi dengan aktivis juga yang lebih senior dari saya. Beliau adalah Bapak Sri Bintang Pamungkas ya. Saya telepon setengah jam, ngobrol, saya cerita tentang bapak saya yang di dalam lapas. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Kemudian setelah 30 menit itu konsultasi dengan beliau Sri Bintang Pamungkas. Beliau tanya, "Oh ya Mas, ini nomornya saya simpan pakai nama apa ya?" gitu. "Yudi, Pak." "Yudi siapa?" Kebetulan waktu itu saya tergabung di Garuda Nusantara ya. Kemudian beliau itu menyimpan. "Ya udah kalau gitu saya simpan nomornya pakai Yudi Garuda," begitu. Kemudian saya ceritalah ke teman-teman media, saya ini nama saya disimpan beliau aktivis senior dengan nama Yudi Garuda. Dari situ teman yang saya kasih tahu itu sehingga membuat berita-berita itu nama Yudi Garuda begitu, sehingga di Banyuwangi banyak yang mengenal saya Yudi Garuda. Dan darah saya memang darah Garuda, Mbak. Oh iya, pasti kan, karena itu lambang negara kita. Sekarang dari Gus Yunus, apa harimau Belambangan itu, Pak? Sebutan harimau Belambangan ini sebenarnya timbulnya dari 2017 saya di penjara. Karena saat persidangan saya ini begitu hebatnya, saya bisa loncat karena menyuarakan kebenaran. Saya dikawal dengan ratusan polisi padahal satu orang. Disitulah keberanian saya dihadiahi oleh teman-teman aktivis, para pengusaha dan teman-teman yang ada di dalam lapas waktu 2017. Orang yang paling berani, yang jiwa ketakutannya sudah putus. Maka ketika saya keluar dari pintu penjara lapas Banyuwangi waktu 2017, saya ini sudah dipapak dengan para pengusaha, teman-teman aktivis dan preman-preman yang katanya debt collector ini dengan kalungan bunga. Layak saya disebut sebagai harimau Belambangan yang berani, yang tidak punya takut untuk menyuarakan kebenaran. Itu sebutan nama saya. Sebenarnya banyak kalau sebutan nama saya, Pak. Dulu saya Panglima Anak Jalanan. Wow. Waktu saya masih Luar turun biasa. Banyuwangi, belum tahu peta Banyuwangi, saya sehari turun Banyuwangi langsung perang. 2 hari langsung perang. Ya terus perang dan perang sehingga saya dijuluki Panglima Jalanan. Habis itu saya bela rakyat, banyak rakyat kecil tak belani semua. Akhirnya pernah saya dijuluki Presiden Rakyat Banyuwangi. Habis itu dijuluki lagi Harimau Belambangan. Terus yang kemarin dijulukin lagi sebagai Presiden Lapas Banyuwangi karena saya mampu memimpin warga binaan dan menjadikan pondok pesantren sampai detik hari ini hidup dan selalu saya jenguk dan saya tetap menata, mengawasi permasalahan-permasalahan yang ada di Lapas Banyuwangi. Itu. Oke. Kemudian isi harimau Belambangan ini apa sih yang terkandung di dalamnya itu, Pak? Isi ialah hakikat daripada harimau Belambangan ini. Harimau ini adalah raja. Harimau ini bisa kalah hanya dijebak dan terjebak. Tapi walaupun dijebak dan terjebak, tetaplah harimau, tetap harimau. Saya pun di lapas tetap jadi harimau. Saya keluar tetap jadi harimau karena saya tetap menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak pernah mau berbenturan dengan pidana. Saya tidak mau mengecewakan orang, tidak mau menipu karena predikat saya bukan seperti itu. Predikat saya harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Pesan guru saya, Gus Hari bilang ke saya, kamu harus jadi manfaat bagi orang banyak, kepada siapapun, terutama orang-orang miskin. Ojo sok nguruki gunung, ya. Orang yang sudah sukses, orang udah kaya jangan kamu tolong. Tapi orang yang ada di dalam jurang, urukono jurang, tulungan jurang iku. Urukono jurang iku, tulungan wong cilik-cilik. Sehingga saya disebut di sini banyak saya ini bapaknya rakyat kecil. Setiap saya ketemu di mall, ketemu di stasiun, di terminal, semua pada minta foto. Ketemu di pengadilan minta foto karena seneng ketemu dengan presiden rakyat Banyuwangi, presidennya wong cilik. Ini suara-suara mereka. Tapi saya tidak bangga kok dengan sebutan apapun sebutannya bagi saya yang penting manfaatnya. Silahkan orang mau nyebut saya disebut maling, disebut preman, disebut orang jelek, silahkan. Bagi saya nggak ngefek.
Jadi tingkah laku saya yang akan membuktikan. Saya ini manfaat apa tidak manfaat, silakan masyarakat yang menilai. Saya mau disebut apa, monggo. Karena saya tidak punya dendam, tidak punya sakit hati, dan saya tidak ingin membalas siapapun. Walaupun saya kemarin dipenjarakan dengan banyak orang instansi pemerintahan Banyuwangi, penjarakan saya ini dianggap berbenturan dengan rakyat Banyuwangi. Maka saya selipkan kepada anak saya, kamu harus jadi yang beda jadi DPR. Jangan sama seperti yang lainnya. Kamu harus beda. Kamu harus tetap menolong rakyat. Kamu saya taruh di pemerintahan, kamu harus pimpin bisa kepada rakyat dan bermanfaat bagi rakyat. Ketika rakyat menangis, rakyat butuh pertolongan, tolong. Jangan seperti yang lainnya, saya tidak usah sebut lah. Saya tahu sering saya menyebut bahwa banyak DPR yang tidak mau tahu tentang rakyat. Saya kasihan lah. Hari ini saya memunculkan anak saya, ya silahkan rakyat yang menilai. Silahkan, monggo. Yang penting anak saya di sini bisa jadi dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu pesan saya kepada anak saya. Oke, kemudian Pak Yudi, jika suatu ketika nih, insya Allah menjadi wakil gitu kan, terus tiba-tiba memang harus nih kunjungan kerja ke luar negeri, gimana nih Pak? Pertanyaannya saya jawab ketika nanti saya sudah duduk di kursi legislatif ya, biar saya tahu dulu. Oke, kemudian kenapa Pak milih PBB? Ya, karena yang melamar saya, yang datang ke saya itu Ketua DPC Banyuwangi, PBB Banyuwangi, yaitu Bapak Wahid ya. Dan saya orangnya komitmen, Mbak. Saya itu menganggap bahwa setiap pertemuan itu adalah sudah takdir Allah ya. Jadi ketika yang datang duluan adalah PBB, ya saya harus itu, bukan yang lainnya begitu. Baik, Pak Coy, seru banget ya. Kali ini narasumber kita dari orang yang luar biasa, Sesuai dari dengan orang temanya. jalanan, kemudian beliau menduduki ada di titik sekarang itu sangat luar biasa sekali perjalanannya Pak Coy. Ya, ini sesuai dengan temanya, aktivis masuk politik. Ya, artinya ini benar-benar seorang aktivis yang tidak bisa tidak diragukan lagi keberakan dan perjuangannya membela rakyat. Saya mendoakan mereka semoga berhasil lah, dan ada kemudahan-kemudahan menuju kemenangan di parlemen nanti. Jangan lupa dengan Mas Yudi Garuda atau Yudi Yulianto. Itulah tadi obrolan kita, perbincangan kita yang luar biasa sekali di Rehat Sore. Sampai bertemu lagi di Rehat Sore di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.